Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada uh, pertanyaan juga dari siapa namanya? Siapa namanya ini? Namanya Nur Faiza dari Agroteknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya ingin bertanya, satu, mengapa negara kita menggunakan Pancasila sebagai dasar negara? Ya, memang Pancasila ini dijadikan sebagai dasar negara karena Pancasila dianggap sebagai paham yang ajaran yang uh, baik dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Dan Pancasila memang dijadikan sebagai dasar negara karena dalam 5 sila itu sudah mewakili kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, bahwa Indonesia, warga negara Indonesia semuanya, ya katakanlah 99% saya itu adalah orang yang beragama, orang yang mempunyai kepercayaan adanya Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, sejak zaman nenek moyang dulu kita sudah mengajarkan tentang keadilan dan keadaban. Kemudian persatuan Indonesia, bagaimana kita bersatu dengan sifat yang gotong royong itu, membangun rumah, ya nenek moyang yang kita dulu membangun rumah dengan gotong royong, ya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Semakin kita bersatu, semakin bagus kita membangun sebuah negara. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan perusahaan perwakilan, bahwa setiap keputusan itu selalu harus dimusyawarahkan oleh lembaga-lembaga musyawarah. Ya. Ini sudah diajarkan sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu, bagaimana mengambil keputusan secara musyawarah mufakat. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Juga bahwa keadilan itu bukan hanya untuk orang Jawa, bukan hanya untuk orang Sumatera, tapi dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Sumatera sampai Pulau Irian, itu harus diberikan keadilan. Nah, makanya dijadikan sebagai dasar negara karena sudah mewakili kepentingan masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Ya. Kemudian di dalam nilai Pancasila itu ada nilai-nilai yang sangat baik yang oleh para pakar negara, pakar tata negara, hukum tata negara juga, itu mengatakan bahwa Pancasila itu adalah norma yang baik dalam kehidupan bangsa dan negara. Oleh karena itu harus dijadikan sebagai dasar negara. Apa bukti bahwa Pancasila sebagai pedoman hidup? Ya, ini menjadi dulu pernah menjadi perdebatan bahwa apakah Pancasila itu harus menjadi pedoman hidup. Kalau saya sebenarnya secara pribadi Pancasila harus menjadi dasar negara, itu saya sepakati. Tapi kalau Pancasila menjadi pedoman hidup, Pancasila ini menurut saya adalah nilai-nilai yang diambil dari nilai ajaran agama dan kebudayaan masyarakat. Tentu kalau dijadikan pedoman hidup, saya kira itu perlu dipertimbangkan. Ya, sebenarnya pedoman hidup kembali lagi pada agama masing-masing sih, gitu. Meskipun para pakar sudah mengajarkan bahwa Pancasila sebagai pedoman hidup is ya way of life misalnya, gitu ya. Kalau dijadikan bahwa Pancasila sebagai pedoman hidup, ya silakan, gitu. Tidak ada juga yang bertentangan, gitu. Tapi kalau bagi saya bahwa pedoman hidup saya itu hanyalah agama saya sendiri, gitu. Pancasila itu pedoman kita dalam bernegara. Kalau pedoman hidup itu agama saya, gitu ya, tidak boleh saya lepaskan, gitu. Kalau Pancasila itu pedoman kita dalam bernegara, karena Pancasila itu lahir karena ada negara kita, gitu. Menurut saya, gitu. Paham apa saja yang mengganti dasar negara kita? Ya, ada paham komunisme yang mau menggulingkan Pancasila, ada kapitalisme di dalam yang ingin menggulingkan negara kita. Dulu ada yang disebut dengan apa namanya DITII, ya, apa namanya, haluan di mana bahwa negara kita harus berdasarkan Islam. Nah, itu yang menjadi waktu itu perdebatannya sebenarnya.
Sebenarnya Islam dan Pancasila itu adalah dua dua ajaran yang tidak bertolak belakang. Memang lahirnya Pancasila pada waktu itu memang terjadi perdebatannya dari kalangan ulama dan para pendiri bangsa lainnya. Makanya nilai ketuhanan yang Maha Esa dengan berdasarkan syariat Islam bagi pemeluknya itu sempat dihapus ya gitu, dihapus dengan syariatnya itu, syariat yang menjalankan syariat bagi pemeluknya itu dihapus dan hanya tertinggal ala ketuhanan yang Maha Esa. Karena dari beberapa agama, 5 agama yang ada pada waktu itu adalah mengakui bahwa Tuhan itu Esa, maka dijadikanlah Pancasila pada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kembali lagi bahwa prinsip agama manapun di Indonesia ini tidak bertolak belakang dengan Pancasila. Kembali lagi, jadi jangan membenturkan antara Pancasila dan agama. Yang paling bertentangan adalah kapitalisme dan komunisme. Itulah yang harus dilawan. Ada juga fasisme juga di dalam, ya. Bahkan ada ateisme juga gitu. Itu yang harus dilawan oleh warga negara. Tidak boleh menggantikan sistem Pancasila kita menjadi komunisme, kapitalisme yang bisa menghancurkan peradaban manusia. Itu saja yang bisa saya berikan. Semoga dapat memberikan manfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.